Paham ya? Terus wong kudu roh sejarah. Ya kados santri. Wah, dhisik santri ku ahli tirakat, mutolaah, ngirit. Ku santri dhisik, napa? Nah, saiki santri saiki dhisik ning omah, saiki pindah pondok. Lah anggere manggon pondok ku jenenge santri. Ora usah mbok takokno bener ta ora, pokoke anggere turune ning pondok santri. Ora usah mbok syaratno kudu bener tirakat, ngerawat, jarang mangan. Ora tau bengak-bengok, ya ora wis ora ono santri. Jadi santri kalimatu madkhin. Saiki ya wis ora jelas pokoke. Saiki dirubah definisinya. Santri itu siapa? Orang yang enggak di rumah dan di pondok. Wis ngono tok, ora usah definisine ora usah akeh-akeh. Ruwet. Nah, dhisik kan enggak santri adalah penerus ulama. Wah, kok ribet. Ribet ya. Definisi ini kok ribet. Ya eling-eling ya. Mulane ngaji ku sing khatam ya. Jadi ada saat di mana orang Nasrani ku ya dipuji pangeran ya, tapi Nasoro sing napa dzalika bi anna minhum qissisina wa ruhbanan. Terus keberadaan mereka sebagai ruhban justru dipuji Allah. Karena ciri utama ruhban adalah mengenali kebenaran zaman itu. Napa lagi-lagi zaman itu. Tapi kemudian ada zaman di mana setiap Nasrani itu trinitas napa? Nah, di sini mulai walantardo angkal yahudu walan nasoro hatta tattabi'a millatahum. Ini Nasrani yang sudah rival kita, sudah musuh kita karena kita tauhid, mereka trinitas. Ya, jadi itu ayat-ayat tadi ada momentumnya. Nah, di sini pentingnya belajar asbabin nuzul. Jadi enggak bisa dipukul rata. Jadi saya wong germuni santri mesti wong soleh, ahli tirakat, ora ahli bengak-bengok. Nah, saiki yo beda meneh santri ku piye? Sing ora turu ning omah, turu pondok. Wis ngono tok definisine. Aja terus sing saleh, sing ngapal Quran nak bengi mutolaah. Wah, ribet tarif ngene apa? Nak rino poso, nak bengi jungkung ribet tarif ngene apa? Iku masalah lalu no. Masalah. Lah iki saleh santri piye? Sing mau ngarit ning omah. Manggon. Pondok wis ngono tok definisine ngono. Nek ning omah ra entuk wesel, nek ning pondok entuk wesel. Malane aduk ning pondok. Sesuai definisi sing gampang-gampang ngono. Wa amara ammahu biraddihi. Terus melirian orang-orang Nasrani lebih simpati pada Nabi. Mulane ngantos sak mangke senajan to kadarnya berbeda tapi relatif masih mirip-mirip. Ya, lepas dari itu tetap pro dan kontra, seolah lagi lepas dari itu tetap pro dan kontra. Itu ketika Rektor Al-Azhar datang ke Vatikan untuk supaya Vatikan itu ada masjid, itu ya dituruti sampai Paus Yohanes II. Akhirnya di Vatikan itu pertama kali ada masjid itu karena ada delegasi dari apa? Al-Azhar minta supaya di Vatikan itu ada masjid karena banyak ekspatriat muslim yang butuh masjid, dibikin. Ya senajan toh tentu kita tidak menganggap itu satu kebaikan yang berlebihan. Ini mau cerita masih ada apa? Mesti ada toleransi, ada apa? Toleransi. Tapi kayak apa Zionis dengan orang Islam di Palestina kan ekstrim apa? Padahal cerita yang sama kadang kita tidak menemukan di Italia, paham ya? Tapi ya tentu tidak seperti dulu. Cuma ini cerita perbandingannya kan nggak pati begitu dengar apa? Peristiwa apa? Di Italia kan ekstrim yang di Zionis ke Islam ya karena masih ada sisa-sisa tadi ya ada sisa-sisa tradisi yang baik meskipun tentu konteksnya sudah beda tapi masih lumayan apa? Jadi kemana keluarnya orang Palestina ngadepi Zionis Israel dengan keluarnya Muslim yang ada di Italia itu masih ngeri mana? Ngeri orang Islam ngadepi Yahudi di Israel atau di Palestina. Paham ya? Timbang orang Islam yang hidup di Italia atau di Vatikan. Itu artinya masih ada lah sisa-sisa apa? Wa ja'alna fi qulubil ladzina tabauhu ra'fatau wa rahmah. Biar ciri utama pengikut Isa itu ra'fatau wa rahmah. Ada rasa iba, rasa kasih sayang. Ya tentu konteksnya sudah beda. Ini kan cerita sejarah ya meskipun paling tidak sisa-sisanya itu masih ada. Meskipun tidak sesempurna dulu. Jadi kamane wong Islam itu kunane kuno, itu luwe nyaman kalau nggak ada pilihan. Seorang lagi kalau nggak ada pilihan itu luwe nyaman bertetangga be wong Nasrani timbang be wong napa Yahudi. Ya tapi tentu itu ada takarannya, ada ukurannya, tidak sembarangan. Ini kan pola umum sejarah, napa? Pola umum sejarah. Jadi lebih dekat apa?
orang Nasrani ketimbang orang apa? Yahudi. Ya tadi kan ayatnya wala tajidanna asyaddan nasi adawatal lilladzina amanul yahuda walladzina asyraku. Terus wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lilladzina amanul ladzina qalu inna nasara. Kemudian ada perubahan ekstrim di mana orang Yahudi Nasrani itu sudah satu kekuatan negara, kekuatan yang kadang membela kerajaan, bukan membela agama. Di sini ada rivalitas yang sudah tidak fair. Di sini ada ayat walan tardo angkal Yahudu walan Nasara hatta tattabi'a millatahum. Tapi apapun itu sisa-sisa polanya masih sama. Sisa-sisa Yahudi adalah ambisinya apa? Tadmirul mukmin atau menghabisi orang mukmin, tapi sisa-sisa Nasrani masih kadang ada rofah. Ya lepas dari tadi itu sudah baqiyah, apa? Baqiyah. Tapi sejarah itu mesti polanya masih mirip-mirip. Jadi kamane cara wong Islam seneng Israel, mbok takoki atau seneng Palestina, mbok takoki hubungannya dengan Zionis, dengan orang Islam yang di Italia hubungannya dengan Vatikan. Kira-kira itu lebih enak mana? Paling enggak setidaknya yang kita dengar apa? Setidaknya yang kita dengar mesti lebih rileks yang di Italia timbang yang bersinggungan dengan Zionis Yahudi. Karena tadi apa? Memang dari dulu beda, dari dulu beda. Ini kados niki sing rohibu bukhaira kepengin nyelametno Kanjeng Nabi, sing Yahudi kepingine mateni Kanjeng Nabi. Ini kan beda sekali apa? Jadi wa amara ammahu bi raddihi ila Makkah takhawufan alaihi min ahli dinil Yahudiyah. Jadi Bukhaira justru memerintahkan Abu Thalib supaya Nabi dibawa ke Mekah. Takut Nabi dibantai orang Yahudi. Berarti apa? Bukhaira punya empati dan punya kasih sayang mbek Kanjeng Nabi. Mesti orang sebaik ini enggak boleh terbunuh. Kira-kira pikirannya Bukhaira orang sebaik ini enggak boleh terbunuh dan pemimpin alam raya ke depan enggak boleh terbunuh. Berarti Bukhaira apa? Menginginkan kelangsungan aktivitas dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya meskipun tadi seorang lagi, tentu yang sekarang itu beda karena edisi Muharraf, nama. Tapi tetap saja ada baqiyah, nama. Ada sisa-sisa watak itu, nama. Ada sisa-sisa watak itu. Sehingga ya tadi beberapa kali ya kayak ya kita tidak perlu istihadnya sama ya. Tapi kalau mau cerita beberapa istihadnya Rektor Al-Azhar kadang-kadang dia ketemu di Vatikan. Orang boleh ngeritik, boleh tidak cocok karena ini masalah ijtihad dia. Yang ngeritik ya monggo, yang setuju ya monggo. Kita kan hanya cerita secara ilmiah, apa? Secara ilmiah bahwa seperti itu tuh mungkin, apa? Seperti itu tuh mungkin. Karena Nasara itu punya baqiyatur rafah, apa? Baqiyatur rafah. Ini disebut wa ja'alna fi qulubil ladzina tabauhu rafatan wa rahmah. Ya, jadi eling-eling ini. Ya sudah, itu masalah-masalah istihadiyah. Tidak perlu jadi polemik besar. Meskipun yang ngeritik itu ya banyak. Rektor Al-Azhar ketika datang ke Vatikan. Ya kamu tidak usah ngeritik, nggak kamu dukung. Kau ngeritik juga didengar, dukung ya nggak didengar. Kita ini butuh ngaji secara ilmiah. Kenapa? Secara ilmiah. Wa amaralan merintahna sapa rahibu Bukhaira ammahu ing pamane Kanjeng Nabi birodi kan go balik Kanjeng Nabi ila Makkah maring Mekah. Mergo takhawufan krana kuwatir alaihi ngatasi Nabi. Kuwatir min ahli dinil Yahudiyati saking kelompok Yahudiyah. Ini masyhur tengene kitab-kitab diterangaken ada 12 pembunuh yang sudah siap mateni Nabi tapi setelah Nabi benar-benar masuk Syam yang dalam, Syam dalam bukan Syam luar tapi Syam dalam. Jadi cara masuk Indonesia itu nak ijek ning Aceh kan ijek muntup-muntup, nak bener-bener ning Jawa kan ning tengah-tengah Indonesia. Kira-kira bunuhnya itu nanti nunggu di tengah-tengah apa? Syam. Nggih, di tengah-tengah apa? Syam, bukan awal masuk Syam. Mulane fala, makanya terus ketika di perbatasan itu Bukhaira mapak Kanjeng Nabi, belum sampai Nabi masuk pertengahan apa? Syam. Mulane mriki diterangno faraja'a. Karena begini ya, kitab yang dibaca Ja'far Al-Barjanji ini, Sayyid Ja'far Al-Barjanji, kitab rujukannya itu saya punya, sehingga saya tahu detail. Jadi meskipun di sini dibahasakan singkat, saya itu tahu detailnya karena kitab yang dibaca beliau itu tak baca saya. Kitab rujukannya, apa? Nah, ke judulnya atau kru, pokoknya paling. Nah, terus yang kini disingkat-singkat jadi kitab, apa? Berjanji. Ya tentu simpel. Mulanya untuk angel mergo singkatan. Tapi saya paham betul memang ceritanya seperti itu. Jadi
Orang Yahudi itu pinter, nanti bunuhnya nunggu setelah Muhammad masuk Syam dalam. Kenapa? Karena dengan di Syam dalam otoritasnya penuh milik mereka, sehingga orang Arab tidak bisa menggugat. Nah, Kanjeng Nabi di Roh Ibu Bukhara gak kalah pinter. Nabi dipetui di luar Syam, maksudnya pas muntup-muntup mau masuk Syam. Paham ya? Jadi waduh pinter, kenapa? Semua Yahudi pinter, aku nak mateni perbatasan bisa digugat dunia internasional karena belum masuk wilayah kami, tapi mateni neng jero. Sing Ibu Bukhari ya pinter, wah anak ning jero selak kedisian dipapak di luar. Iku mane wong kudu ro sejarah, mane ngono. Islam koyo ngene gedene iku ya kadang-kadang utang jasa mbek roh Ibu Bukhari. Dadi ora utang jasa mbek ketua ranting kok NU atau Muhammadiyah. Wis pangeran ngono kersane. Wis kowe kudu ikhlas wong sejarah ngene lho. Wis cocok ra cocok ke ilmu kudu ikhlas. Kowe ora tau memberi kontribusi Nabi, nak ngel-ngelo iya, ingkang ditenggo-tenggo syafaatipun ngono. Dadi ngrumat ra tau. Lumayan Abu Lahab tau ngrumat. Kowe ngrumat ra tau, berjuang ra tau, tapi nak muni Nabi ingkang kita tenggo-tenggo syafaat. Aduh, nulung ra tau. Jaluk aneh-aneh. Aneh-aneh. Ora potongan heroik no, gak potongan apa heroik. Kali mau seneng kiai pas-pasan ae salam templek 1.000 njaluk swarga no. Nang 1.000 untuk swarga. Wis anake mbeling salam templek 1.000 supaya anak kula dongakno iki dadi wong alim. Nek 1.000 jaluk aneh-aneh. Soale hubungane kiai seribet. Wong saiki iku ribet. Wong mbek Nabi seneng pas-pasan ae. Dibaan yo ora paham bengak-bengok. Mulai untuk berkat loro. Wis ngono arep-arep syafaat, ya kelakuan kok ngono. Padahal roh Ibu Bukhari mati-matian nyelametno Kanjeng Nabi. Dadi ngerti nek Nabi tok dalam Sam pasti dibunuh. Dadi pamane dipapak ning perbatasan. Itu kan ya ndak gampang mapak-mapak gitu no. Enggak gampang. Malah nanteng kene kitab-kitab ageng diterangno pamane iku mangkel mbek Bukhari. Masyhur. Abu Thalib mangkel mbek roh Ibu Bukhari. Abu Thalib kan niat dagang. Gawa kafilah besar bawa dagang kemudian enggak ke titik tujuannya kan yo mangkel. Sampai matur ning Kanjeng Nabi, la tasma ya ibna akhi maqala hura Ibu Bukhari. Aja rungokno iki paling wong drengki ben aku ora sida dagang. Masyhur Abu Thalib ngendikan. Terus Kanjeng Nabi karena memang didesain Nabi, beliau calon Nabi, ya ammi wahai pamanku, hati saya mengatakan orang ini jujur. Akhirnya terus jadi Abu Thalib sendiri itu mangkel sama Ibu Bukhari. Beliau mau kembali mergo Nabi ngendikan, ya ammi hati saya mengatakan orang ini jujur. Jadi tidak segampang itu. Ya, jadi eling-eling ya. Jadi rencana pembunuhan Yahudi itu di Syam dalam, elingin apa? Di Syam dalam karena itu kecerdasan orang Yahudi dengan bunuh di dalam kan benar-benar teritorialnya Yahudi. Kalau di perbatasan digugat secara internasional. Mulai dulu itu ada teritorial itu. Makanya ketika Nabi Musa lari dari Mesir, dikejar-kejar apa? Fir'aun. Beliau lari ke Madian. Apa? Dan dulu sudah ada teritorial. Fir'aun itu tidak punya otoritas di Madian. Makanya ketika Nabi Musa sudah sampai Madian, dawuh Nabi Syuaib ya, la takhaf, najauta, kamu akan selamat di sini. Itu di sarah-sarah diterang fa inna Madian laisa min sultanati Fir'aun karena Madian tidak ikut teritorialnya Fir'aun. Paham ya? Jadi dulu orang sudah modern kalau musuhan dengan Fir'aun ya lari ke daerah yang tidak wilayahnya Fir'aun. Ya sama lah dulu. Sama sekarang itu sama. Misalnya orang Papua ingin merdeka supaya enggak ditangkap orang Indonesia, minta suaka politik Australia atau Amerika karena Indonesia enggak punya otoritas di Australia. Dulu ketika Khomeini musuhan Mbek Pahlavi, beliau suaka politik di Prancis. Ya sama mulai dulu ya modern. Jadi kalau musuhan sama orang Nabi Musa, kalau tetap di Mesir kan ditangkap Fir'aun, beliau ke Madian. Ketika di Madian gimana? La takhaf najauta minal qaumidz zalimin. Itu di sarah-sarah fa inna Madyan laisat min sultanati Fir'aun. Paham gitu. Terus ini Bukhara ya sama. Ini kalau masuk ke Syam, kita tidak punya wilayah di sana, pasti dihabisin tanpa bisa menuntut. Akhirnya wa amara lan perintah sapa Bukhara ammahu birati la Makkah takhawfan alaihi min ahli dinil yahu. Ya terus faraja mongko bali sapa Abu Thalib bihi nggawa kelawan Kanjeng Nabi. Walam yujawis, nah ini pinter Sayyid berjanji. Makanya saya tahu betul kalau kitab ini dikarang orang alim. Karena kitab yang indukannya itu saya baca. Ini walam yujawis lan orang liwati sopo Kanjeng Nabi
minasyamil muqaddas di saking teritorial Syam muqaddas. Ini ku yang sekarang ada masjid Baitul Aqsa. Napa? Sekarang ada masjid apa? Aqsa. Busrohu ing kota besar Syam muqaddas. Jadi kemana? Kanjeng Nabi itu hanya di perbatasan, enggak sampai masuk ke Syam dalam, napa? Tidak sampai masuk ke Syam dalam. Sekali masuk Syam dalam pasti Nabi dihabisi. Jadi redaksinya apa? Walam yujawis lan orang liwati sapa Nabi minasyamil muqaddas saking Syam sing muqaddas. Busrohu yaiku kota busrone Syam. Jadi walhasil Nabi tidak sampai ke titik inti kota yang ada di Syam. Karena sampai perbatasan sudah dipapak Rohibu Bukhaira, padahal para pembunuh Yahudi nunggunya di tengah kota atau di pusat tengah-tengah Syam. Mulane iki redaksine ketok alime Sayyid sinten berjanji oleh redaksane bi faraja abihi walam yujawiz minasyamil muqaddasi busra.